Abad ke-19 hingga abad ke-20 saat terjadi revolusi industri yang pertama kali dialami oleh Imperium Britania Raya, sehingga Inggris berubah dari negara agraris menjadi negara industrialis. Akibat revolusi industri, Inggris mengalami kenaikan ekonomi yang pesat, sehingga menjadi negara adidaya Eropa pada saat itu. Wahai rakyatku, kita sedang dalam berada di fase di mana negara kita akan menjadi kuat. Maka dari itu, marilah kita membangun imperium Inggris agar Inggris menjadi negara yang segana. Jerman yang melihat kemajuan Inggris sebagai ancaman, maka Jerman mulai membangun infrastruktur untuk bersaing dengan Inggris. Yang mulia, Inggris sedang di fase pembangunan yang sangat cepat dan ekonominya semakin menguat. Sial, ini tidak boleh terjadi. Jerman jangan mau kalah dengan Inggris. Sementara itu, Prancis yang khawatir dengan pembangunan yang dilakukan Jerman juga mulai mengejar ketertinggalan. Masuk. Tuan Perdana Menteri, Jerman mulai menguatkan dirinya terutama di bidang industri berat dan militernya. Gawat, Jerman menguatkan dirinya. Kita harus mempertahankan diri juga, agar kekalahan memalukan di peperangan tahun 1871 tidak kembali terjadi. Siap baik Tuan. Silakan keluar. Persaingan antar negara-negara Eropa tersebut yang awalnya berlomba-lomba dalam kekuatan industri mulai berubah menjadi perlombaan senjata. Akibatnya, kondisi Eropa semakin panas dalam hubungan politik luar negeri. Untuk melindungi negaranya, negara-negara kuat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mulai membentuk aliansi mereka masing-masing. Jerman mengajak Austria dan Italia lalu membentuk aliansi tiga atau Triple Alliance. Sementara itu, Inggris dan Prancis mengajak Rusia dan bergabung membentuk Blok Entente. Di tengah kondisi Eropa yang sedang panas, seorang pemuda dari kelompok Black Hand menembak penerus tahta Austria, yaitu Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di jalanan kota Sarajevo. Insiden tersebut langsung membunuh Franz Ferdinand dan istrinya di tempat, dan pemuda itu bernama Gavrilo Principe. Kita harus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Benar, Austria telah mengambil tanah kita. Tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan Australia. Militer Australia bukanlah tandingan kita. Kita harus cari cara agar kita bisa merdeka tanpa harus berperang melawan Austria. Bagaimana kalau kita membunuh sang penerus tahta Austria, Pangeran Franz Ferdinand? Itu terlalu beresiko. Mereka bisa saja mengamuk dan membunuh orang-orang Bosnia dan Serbia. Lebih daripada itu, daripada kita diam, sedangkan mereka bebas mengambil tanah milik negara kita. Namun kita melakukan pembunuhan. Kejadian tersebut membuat Austria dan Serbia bersih tegang. Austria menuduh Serbia melindungi gerakan Black Hand ini yang dicap teroris di Austria, namun Serbia bersikeras menolaknya. Akibatnya, Austria menyatakan perang terhadap Serbia. Pernyataan perang ini didukung oleh Jerman sebagai bentuk solidaritas. Namun, Serbia berada di bawah perlindungan Rusia. Akibatnya, Rusia mau tidak mau harus menyatakan perang terhadap Austria dan Jerman sebagai balasan atas deklarasi mereka. Rusia menyatakan perang dengan Jerman dan Austria karena telah menyerang Serbia, dan selanjutnya kita harus berperang melawan mereka semua. Laksanakan mobilisasi umum. Berperang dengan Rusia juga artinya berperang dengan Blok Entente, termasuk Inggris dan Prancis. Setelah deklarasi Rusia terhadap Austria dan Jerman, Inggris pun menyusul untuk melakukan deklarasi perang. Jerman telah mengacaukan perdamaian Eropa dengan menyerang negara lain. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Inggris mendeklarasikan perang dengan Blok Sentral dan mengumumkan mobilisasi umum. Lalu disusul oleh Prancis yang menyatakan perang
dengan Jerman. Perdana Menteri Ferdinand Foch menyatakan lewat radio. Saatnya kita melakukan pembalasan dendam para pendahulu kita yang dipermalukan orang-orang Jerman. Saatnya Prancis berperang dengan Jerman hingga peluru terakhir. Jerman pun membalas deklarasi perang negara-negara Eropa dan menyatakan siap bertempur dengan siapa saja yang berani melawan Jerman. Jerman siap bertempur melawan negara manapun yang berperang dengan Jerman. Namun, Italia tidak setuju dengan deklarasi yang dilakukan oleh Austria dan Jerman karena dianggap terlalu berisiko dan harus melawan 3 negara besar sekaligus dalam banyak front. Deklarasi perang yang dilakukan Austria dan Jerman terlalu beresiko karena kita harus melawan 3 negara besar di banyak front. Dengan deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, praktis Perang Dunia I dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914. Awalnya, negara-negara yang bertempur mengira bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang singkat karena mereka menganggap lawan mereka lebih lemah. Namun, anggapan itu musnah karena perang menjadi lama dan berlarut-larut yang memakan banyak korban jiwa dan materi. Jerman yang awalnya kuat mulai melemah setelah kekalahan dalam pertempuran Verdun dan pertempuran Somme. Diperparah dengan masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia I setelah kapal RMS Lusitania tenggelam oleh Jerman dan insiden telegram Zimmermann. Jerman telah menenggelamkan warga kita, dan Jerman mengirim pesan agar kita terprovokasi. Kita akan balas tindakan Jerman. Jerman akan membayarnya dengan setimpal. Kita berperang untuk Jerman. Pak? Kekalahan demi kekalahan terus dialami oleh Jerman sehingga Jerman mulai tidak sanggup lagi untuk berperang. Karena kondisi yang sangat tidak menguntungkan, akhirnya Jerman menandatangani perjanjian Versailles sebagai tanda penyerahan Jerman terhadap negara-negara sekutu. Pasca kekalahan Jerman pada Perang Dunia I dan Jerman menandatangani perjanjian Versailles, Jerman berada pada krisis yang parah, di mana Jerman harus mengganti rugi biaya kerusakan perang sehingga membuat hutang luar negeri Jerman menumpuk. Akibatnya, mata uang Jerman menjadi tidak ada harganya dan menaiknya harga barang-barang pokok sehingga menimbulkan gejolak di dalam negeri Jerman. Memanfaatkan kondisi Jerman yang terpuruk, seorang pemimpin partai nasionalis Jerman berdarah Austria mengambil alih kekuasaan dan menyatakan dirinya sebagai Der Führer atau Kanselir Jerman. Ialah Adolf Hitler. Kalian bangsa Jerman adalah unggul daripada bangsa lainnya. Makanya kita alami pada fase sebelumnya adalah tipu daya dari orang-orang Yahudi yang licik serta hina. Maka dari itu kita harus membalaskan dendam terhadap mereka. Hitler memang dikenal sebagai seorang yang antisemit atau rasis terhadap orang-orang Yahudi dan ras-ras lain. Ia menganggap hanya ras Arya yang menjadi satu-satunya penguasa di dunia. Dengan gaya bicaranya yang berwibawa, ia berhasil menggait banyak dukungan dari orang-orang Jerman. Hitler mulai memperbaiki keadaan dalam negeri Jerman dan berhasil menguatkan ekonomi Jerman. Setelahnya, Hitler mulai berani melanggar kesepakatan dalam perjanjian Versailles seperti menolak membayar ganti rugi perang dan memperkuat militer Jerman. Inggris dan Prancis mulai khawatir dengan kebangkitan Jerman. Namun, Hitler berjanji tidak akan memulai perang di Eropa. Namun, janji tersebut dilarang setelah Hitler melakukan aneksasi terhadap Austria dan Cekoslovakia. Sehingga Perdana Menteri Inggris
Neville Chamberlain dan Perdana Menteri Prancis Edouard Daladier bertemu dan membahas tentang sikap Jerman yang semakin agresif. Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan Jerman mencaplok negara lain. Jerman harus dihentikan. Benar, jika dibiarkan Eropa akan kembali jatuh dalam peperangan besar. Jerman sudah mengambil Austria dan Cekoslovakia. Kita harus melindungi Polandia. Benar, jika Polandia diserang oleh Jerman, maka Inggris dan Prancis menyatakan perang oleh Jerman. Alasan Jerman menaklukkan negara-negara tersebut karena banyak penduduk yang berdarah Jerman. Hitler menginginkan persatuan bangsa Jerman dan membuat lahan hidup bagi orang-orang Jerman untuk meraih ambisinya. Jerman membutuhkan sekutu dan Jerman memilih Italia sebagai sekutu karena dianggap memiliki prinsip yang sama. Italia di bawah Mussolini menginginkan kebangkitan kekaisaran Romawi suci yang terkenal. Bangkitlah rakyat Italia, bangkit untuk kejayaan negara kita. Bangkitkan semangat Roma kalian, mari kita bangun peradaban yang baru. Namun kedepannya, Italia hanya akan menjadi beban bagi Jerman untuk meraih ambisinya. Memasuki tahun 1939, Jerman semakin menguat dan pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia pada pukul 04.00 pagi waktu setempat. Tanggal 17 September 1939, Uni Soviet juga melakukan invasi ke Polandia. Ternyata, Jerman dan Soviet mengadakan perjanjian rahasianya dengan isinya adalah tidak saling menyerang dan membagi wilayah Polandia. Terima kasih Saudara Stalin. Semoga dengan perjanjian ini kita bisa menjalin hubungan sekutu yang kuat. Terima kasih Saudara Hitler, semoga negara Anda berada dalam perdamaian. Setelah kekalahan Polandia, Jerman mulai semakin agresif dengan menyerang Denmark, Norwegia, dan Benelux. Diperparah dengan jatuhnya Prancis pada pertengahan 1940. Sikap Neville Chamberlain yang dianggap lemah dengan Jerman membuat parlemen Inggris menggantinya dengan Winston Churchill yang sangat keras dengan Jerman. Churchill menolak penawaran Jerman untuk berdamai, sehingga membuat Jerman murka dan menyerang Inggris dengan kekuatan udaranya. Bukannya gentar, Churchill semakin berani menantang Jerman. Kita akan balaskan reaksi Jerman terhadap kita. Kita akan berperang hingga garis pantai musuh. Pertempuran di Inggris berakhir dengan kekalahan Jerman. Jerman pun mengalihkan fokusnya dari barat menuju timur atau Uni Soviet dan menyatakan akan berperang dengan Soviet. Keinginan Hitler sebenarnya ditentang oleh para jenderalnya karena selain Jerman terikat dengan perjanjian dengan Soviet, juga Inggris belum kalah. Namun Hitler optimis akan mengalahkan Soviet sebelum musim dingin. 22 Juni 1941, Jerman melancarkan serangan ke Uni Soviet tanpa deklarasi perang. Soviet terkejut dengan kemajuan Jerman yang cepat. 5 bulan setelah invasi Jerman, sudah berada 20 km dari Moskow. Stalin pun murka dengan kelakuan Jerman. Sial, Jerman telah mengkhianati perjanjian untuk saling menyerang. Taruhlah si Hitler itu. Perintahkan seluruh pasukan untuk bertempur dan jalan mundur. Siapa? Sementara itu, di benua Asia, Jepang juga ingin memperluas kekuasaan, terlebih kebutuhan SDA dan SDM yang semakin meningkat karena perang di Cina yang berlarut-larut serta embargo minyak oleh Amerika. PM Jepang Hideki Tojo menginginkan wilayah Asia Tenggara dan Pasifik untuk ditaklukkan. Yang mulia Kaisar, saya menyarankan Anda untuk ekspansi ke negara-negara Asia dan Pasifik untuk meraih kejayaan kekaisaran. Mengapa harus menaklukkan negara tersebut?
karena wilayah tersebut memiliki sumber daya yang sangat banyak, baik manusia dan alam. Maka negara tersebut bisa menjadi keuntungan bagi negara kita untuk memajukan kekaisaran dan memakmurkan negara Jepang. Berarti bukannya kita harus berperang dengan negara-negara barat? Tenang saja Yang Mulia. Saya sudah menyusun rencana untuk menyerang mereka dengan cara taktik seperti ini. Untuk melakukan penyerangan tersebut kita harus melakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii. Motif Jepang adalah untuk melemahkan kekuatan Amerika di Pasifik. Serangan ini secara langsung membuat Amerika terjun ke Perang Dunia II. Presiden Roosevelt menyatakan perang terhadap Jepang pada Desember tanggal 8, 1941. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, kita diserang oleh kekuatan Angkatan Pesawat Tempur dan Angkatan Laut Jepang tanpa adanya deklarasi perang. Maka dari itu, saya menyatakan Amerika mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan sekutunya. Jepang dengan cepat menaklukkan Indochina, Burma, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerang Hindia Belanda, tepatnya di kilang minyak Tarakan. Disusul dengan pendaratan Jepang di Banten pada Maret 1942. Segala kemajuan Jepang membuat Belanda menandatangani perjanjian Kalijati dan menyerahkan koloninya terhadap Jepang. Namun, kemenangan Jepang hanya tertahan hingga bulan Juni. Jepang mengalami kekalahan di Midway yang menyebabkan 40% kekuatan Angkatan Laut Jepang hancur lebur. Jepang semakin hari semakin kalah setelah banyak wilayah taklukannya mulai dikuasai oleh pasukan-pasukan sekutu. Namun, Jepang tetap tidak menyerah. Jepang menggunakan warga-warga pribumi dari wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Perdana Menteri baru Jepang, Koshio Kuniaki, berjanji akan memberikan kemerdekaannya. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan syarat membantu Jepang untuk melawan sekutu di Asia Raya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sialan, bisa-bisanya mereka ditipu Jepang. Dasar golongan tua, mau saja bekerja sama dengan fasis-fasis tersebut. Benar, harusnya kita merdeka dengan tangan kita sendiri. Tidak boleh ada pihak lain yang campur. Benar kata Bung Ikana, kemerdekaan itu adalah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menanyakan hasil keputusan rapat. Ya, ada apa? Jadi gini Bu, kami ingin bertemu dengan Bung Karno, ingin membicarakan hal ini. Apakah Bapaknya ada, Bu? Ada sih, Bang Karno ya. Silakan masuk. Mas, ada yang datang untuk bicara.
Iya, silakan Bu. Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Baiklah. Silakan Ibu. Baiklah, silakan. Jadi begini Bu, saya mendengar berita tentang Jepang yang menyerang bersekutu dari Nagung di Selandia. Karena itu, kami golongan muda sudah mengadakan rapat dan kami semua setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi. Kita tidak bisa begitu saja mempromosikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat ini di PPKI karena PPKI itu dibuat oleh Jepang dan kemerdekaan itu harus dari usaha rakyat, bukan pemberian bangsa lain. Karena begitu, memang seharusnya kita membicarakan ini dengan PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa Bu, kita harus bangkit. Dan mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula penderitaan yang rakyat kita derita berakhir. Baiklah kalau begitu, tapi beri saya waktu untuk membicarakan ini dengan golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri dulu. Jepang meyakinkan rakyat Indonesia dengan janjinya, salah satunya dengan pembentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 29 April 1945 dengan Dr. Sakarmaji Widyoningrat sebagai Ketua Umum. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPU PKI menggelar sidang pertama. Baik saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poin-poin atas dasar negara. Adakah saudara-saudara yang memiliki usul? Saya mengusulkan poin antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Saya mengajukan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno-Hatta sempat berdebat. Bung, saya berpikir bahwa Indonesia harus berbentuk Republik Kesatuan karena Indonesia memiliki banyak suku dan latar belakang yang berbeda-beda. Harus ada yang menjadi pemersatu. Tidak seperti itu, Bung. Justru karena alasan itulah Indonesia harus berbentuk serikat atau federasi. Karena mereka tahu dengan kultur mereka sendiri. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman pergi ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Hisaichi Terauchi untuk membahas waktu kemerdekaan. Terima kasih saudara-saudara telah memenuhi undangan saya. Di sini saya akan menentukan tanggal kemerdekaan Indonesia adalah pada tanggal 2 September 1945. Bukannya ini terlalu lama? Bisa jadi sekutu negara terlebih dahulu sebelum proklamasi. Bung, lebih baik kita dengarkan saran dia. Karena saat ini situasi tidak sangat mendukung untuk melakukan proklamasi. Benar Bung, kita harus bersabar dulu. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah terhadap sekutu. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini dipandang oleh golongan muda sebagai kesempatan emas untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua meminta agar menunggu persetujuan PPKI terlebih dahulu, karena pernyataan golongan muda tersebut membuat golongan tua menjadi geram. Mereka berkumpul untuk merencanakan penculikan. Dasar golongan tua, bisa-bisanya mereka menyanyiakan kesempatan emas ini. Mereka pasti dipengaruhi Jepang. Kita tidak mau merdeka sebagai merdeka Jepang. Benar, kita harus membawa Karno dan Hatta untuk diasingkan agar kita bebas dari pengaruh Jepang. Oleh karena itu, mari kita membawa mereka ke Rengas Dengklok. Biar aku nanti yang membawa mobil untuk mengambil mereka. Ada apa ini malam-malam?
Dua tokoh pemimpin bangsa dibawa oleh golongan muda ke sebuah rumah di wilayah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Golongan muda kembali mendesak Bung Karno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung, cepat segera lakukan proklamasi kemerdekaan. Ya Bung, sebelum Belanda dan sekutunya kembali mendarat di Indonesia. Mohon pengertiannya, Bung, demi rakyat Indonesia. Apa kalian tidak pernah berpikir panjang? Jepang masih bercokol di negeri kita, terlalu beresiko untuk melakukan proklamasi. Lebih baik membangun bangsa dengan darah daripada mereka menjadi negara boneka. Hei, apa kalian ingin bunuh rakyat? Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui proklamasi tersebut. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Awalnya, mereka akan merumuskan proklamasi di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Bundaran HI, namun batal karena dianggap tidak aman dari pasukan Jepang. Kemudian seorang laksamana Jepang bernama Tadashi Maeda mempersilahkan rumahnya untuk menjadi tempat perumusan naskah teks proklamasi. Malam, ada apa Bu? Kami ingin meminjam rumahmu untuk menyusun teks proklamasi. Benarkah begitu? Kalau begitu saya akan masuk. Sebenarnya saya turut gembira mendengarkan kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas? Ada, tunggu sebentar. Dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jerman. 3. Kenapa dia ngomongnya? Udah bagus ya. Bagus, biar saya. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh Sepeda apa yang bisa dicat? Tuan Saudara, monyet. Masuk. Tuan Perdana Menteri, Jerman mulai menguatkan dirinya terutama di bidang
Pesan dan pesan menjadi Soekarno. Sampai dimarahin satu kelas. Berarti lu ngomong pesan menjadi Hatta. Iya, lu pertama ya? Ya. Lu